Selamat malam saudara sekalian. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, ya Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih kami hadir di hadapan hadirat-Mu karena begitu besar sukacita yang Bapa berikan bagi kami, di mana kami selalu berada dalam situasi yang sulit ini. Tuhan memberikan kami napas kehidupan yang baru. Tuhan memberikan kami tubuh yang selalu kuat, tubuh yang selalu sehat, tubuh yang sempurna. Terima kasih ya Bapa. Semua yang kami nikmati dalam kehidupan ini adalah berkat pemberian yang hanya bersumber dari-Mu Tuhan. Kini dengan segala kerendahan hati, kami hadir di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami semua menyiapkan hati dan diri kami untuk melayani Tuhan di dalam ibadah pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk memberitakan firman. Berkati kami semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Biarlah pelayanan ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Teristimewa untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita sama-sama membaca Mazmur 9 pada ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-11. Kita akan baca secara gilir ganti. Dengan judul Allah Pelindung Orang Saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermasmurlah bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur. Tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa. Telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan. Untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa. Menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan. Lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan. Dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran.
Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan berita firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena di malam yang indah ini Tuhan, kami boleh hadir dalam ibadah rumah tangga. Biarlah Tuhan Engkau mau melihat kami dalam mengikuti ibadah. Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami mau berdoa sebelum kami membaca, mendengar dan merenungkan berita firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu agar supaya berita firman yang ditaburkan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan Bapa dalam surga, Engkau mau berfirman kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dalam Perjanjian Lama, yaitu Mika pada pasalnya yang ke-7, ayat 14 hingga yang ke-20. Mika pada pasal 7, ayat 14 hingga yang ke-20. Yang berkata, doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba, di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kuburnya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham,
seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Selamat malam, saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dalam Mika pasal 7 ayat 14 hingga yang ke-20. Yang mengambil perikop adalah siapakah Allah seperti Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita lihat bahwa Mika berasal dari Moreshet Gad. Itu adalah kota kecil di bagian selatan Yehuda. Dan Mika boleh dibilang dia berasal dari keluarga yang sederhana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel dulunya secara keseluruhan pemimpinannya berbentuk teokrasi. Teokrasi adalah Allah yang langsung memimpin. Jadi dulu bangsa Israel yang memimpin itu adalah Allah sendiri. Dan Allah berfirman kepada para nabi dan para imam untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan atau aturan-aturan yang pada waktu itu bangsa Israel sendiri mereka sangat kepingin mempunyai seorang raja karena mereka melihat bahwa di sekitar mereka juga ada raja-raja yang memimpin bangsa-bangsa di sekitar mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini mereka mau meminta kepada Tuhan bahwa mereka juga meminta mereka diberikan seorang raja untuk memimpin kepada mereka. Nah, di sini akhirnya Tuhan mau melihat bahwa Tuhan akan memberikan seorang raja kepada bangsa Israel. Dan itu dikabulkan oleh Tuhan. Makanya pada zaman Samuel, raja yang pertama di Israel adalah Saul. Ketika waktu itu mereka sudah mempunyai seorang raja. Nah, Tuhan menginginkan bahwa setelah kamu mempunyai seorang raja, kamu harus menjalankan, kamu harus menuruti apa yang Tuhan inginkan, yaitu melakukan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang Allah berikan. Tapi ternyata Raja Saul dalam kepemimpinannya itu jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Jauh dari apa yang Tuhan minta. Dan akhirnya Raja Saul
diganti oleh Raja Daud. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan kepemimpinan Daud, justru kepemimpinannya semakin kacau. Jadi semakin tidak terarah. Nah, disinilah letak kesalahan yang besar. Akhirnya bangsa Israel terbelah menjadi dua bagian, yaitu terjadi ada Israel Utara dan ada Israel Selatan. Israel Utara yaitu Samaria, dan Israel Selatan yaitu Yehuda yang kotanya Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Mika pada waktu itu berkarya pada masa pemerintahan Yotam dan Ahaz. Mika juga melayani pada masa yang sama seperti yang dilakukan oleh Amos, Hosea, dan Yesaya. Dalam kehidupan rohani, Nabi Mika ini sangat dekat dengan Nabi Yesaya. Karena kemungkinan itu Yesaya adalah gurunya. Dan dalam pelayanannya, Nabi Mika melayani di Israel bagian selatan, dan Nabi Amos melayani di Israel bagian utara. Dan dalam pemberitaannya, dalam penyampaiannya, Nabi Mika memberikan, artinya mengajukan himbauan-himbauan mengenai situasi politik dan keadilan. Nah, dalam pemberitaannya ini, dalam pemberitaannya Nabi Mika, ternyata di sini terdapat pengaruh. Artinya apa yang diberitakan oleh Nabi Mika ternyata mempengaruhi situasi politik dan keadilan sosial. Kenapa demikian? Karena para pemimpin-pemimpin waktu itu, mereka sudah melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Mereka sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disuka oleh Tuhan. Yang dalam hal ini mereka melakukan suatu kegiatan atau mereka melakukan korupsi. Mereka melakukan nepotisme. Bahkan banyak hal-hal yang lain yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Terutama para pemimpin agama. Mereka juga bisa membuat penyelewengan hukum, yaitu kebenaran dan keadilan bisa diperjualbelikan oleh mereka. Ada juga banyak tuan-tuan tanah yang menindas orang-orang lemah, merampas hak atas tanah mereka. Bagi yang kaya,
mereka menindas kaum yang lemah. Nah, di sini kita lihat bahwa itu dalam hal politik dan ekonomi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam hal peribadatan, ritual peribadatan yang mereka lakukan tidak sungguh-sungguh atau tidak berkenan kepada Tuhan, yang akhirnya timbul nabi-nabi yang palsu, terjadi imam-imam yang palsu. Jadi di sini kehadiran Mika di tengah-tengah umat Tuhan pada waktu itu, Nabi Mika menyerukan kepada bangsa Israel untuk melakukan pertobatan. Kenapa mereka harus melakukan pertobatan? Karena kehidupan yang mereka jalankan waktu itu sudah jauh sekali dari Tuhan. Karena hidup mereka sudah jauh dari Tuhan, maka Mika meminta kepada mereka untuk belajar bertobat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi seruan Mika ini bukan hanya kepada umat Tuhan, tetapi seruan Mika ini juga buat para pemimpin-pemimpin, baik secara pemimpin keagamaan maupun juga para pemimpin-pemimpin yang melakukan pertobatan, para nabi dan para imam. Mereka semua diminta oleh Mika untuk melakukan pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tapi di sini Tuhan mau katakan bahwa kalau umat tidak melakukan pertobatan, maka Allah tidak segan-segan untuk menghukum mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat bacaan kita pada malam hari ini, yaitu di Mika pasal yang ke-7 ayat 14 hingga yang ke-20, yang menjadi perenungan kita pada malam ini adalah ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Ini merupakan permohonan doa. Permohonan Mika di hadapan Tuhan. Konteksnya adalah bahwa permohonan Mika agar Allah mengampuni kesalahan yang dilakukan oleh umat Israel. Nah, dalam konteksnya ini Mika memohon kepada Tuhan. Permohonan ini apa saja yang Mika minta kepada Tuhan? Yang Mika minta kepada Tuhan ada di ayat 14 dan 15. Supaya Allah hadir sebagai seorang gembala yang menuntun umatnya ketika mereka mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat 16 dan 17, Mika berkata, Tuhan, kalau kau sudah hadir sebagai seorang gembala, kau nyatakan kuasa supaya bangsa-bangsa yang ada di sekitar
yang selalu menghina umat Tuhan, mereka jadi malu. Jadi di sini Mika mau katakan bahwa kalau Tuhan sudah mengampuni umatmu, bawalah umatmu ke air yang tenang. Artinya, kehidupan mereka dipulihkan kembali oleh Tuhan. Nah, ayat 16 dan 17 ini, supaya bangsa-bangsa di sekitar itu tahu bahwa Allah yang disembah orang Israel itu adalah Allah yang besar, Allah yang akbar, yang tidak ada tandingannya. Sehingga di ayat 18 berkata, siapakah Allah yang seperti engkau yang mengampuni dosa? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini Mika mau sampaikan bahwa Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu, karena Engkau adalah Allah yang akbar, Allah yang besar, dan tidak ada lain selain Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan di ayat 19 dan 20, Mika meminta kepada Tuhan, pulihkanlah kehidupan mereka di tengah-tengah situasi dan kondisi pada saat itu. Jadi dengan kata lain, di ayat 14 dan 20, Mika mau menyampaikan permohonan kepada Allah, agar Allah mengampuni umatnya, dan ketika Allah mengampuni umatnya, biarlah Allah yang menuntun umatnya dan membimbing, memperbaharui kehidupannya, supaya umatnya itu memperoleh kehidupan yang sejahtera, yang dilambangkan dengan makan rumput yang hijau. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kemudian Allah menunjukkan kuasa-Nya supaya bangsa-bangsa di sekitarnya yang selalu menghina mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang besar, Allah yang akbar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apa aplikasinya? Dalam kondisi COVID-19, mari kita menyampaikan permohonan kepada Allah. Dalam kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, karena mungkin di situasi pandemik sekarang ini, Tuhan izinkan jadi pandemik yang saat ini berkepanjangan. Tuhan mampukan kita, Tuhan semakin sadarkan kepada kita akan kesalahan-kesalahan kita, sehingga semua itu Tuhan pulihkan kembali dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, sebagai warga jemaat. Semua itu Tuhan akan tolong. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
sebagaimana adanya. Jiwaku sungguh bercela, darah-Mulah pemasuknya. Ku datang Tuhan padamu. Sebagaimana adaku celaka, buta dan keluh, segala apa yang perlu ku dapat dalam dirimu. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami sudah diberikan kesempatan lagi untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang sudah kami baca dan renungkan saat ini Tuhan, pada malam hari ini, biarlah pembacaan Alkitab dan renungan kita tidak berlalu begitu saja. Kami boleh melakukan dalam kehidupan kami dan boleh menjadi terang dalam kehidupan dan penghidupan kami. Bapa dalam surga, lewat malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Biarlah Tuhan memberkati agar supaya Tuhan, pemerintah dan bangsa ini boleh dapat menyelesaikan krisis pandemi COVID-19 hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk para medis. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan agar supaya Tuhan, mereka boleh dapat melaksanakan tugas kerja hanya seturut dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang yang saat ini terpapar sakit COVID-19. Mereka yang ada di rumah atau dimanapun mereka dirawat. Biarlah Tuhan memberkati mereka agar supaya mereka mendapatkan kesehatan dan kekuatan serta kesembuhan yang dari Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa juga buat presbiter jemaat Patmos, bagi para pelayan, bagi para jemaat, dan juga kami berdoa bagi para lansia, juga ibu pendeta kami. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan boleh kami rasakan semuanya. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan agar supaya Tuhan kami boleh melakukan kehidupan di tengah-tengah dunia ini hanya seturut dan kemauan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi kami yang melayani. Biarlah Tuhan sekecil apapun yang kami lakukan, Tuhan berkati. Bapa dalam surga, biarlah Engkau memberkati tugas usaha pekerjaan kami semua. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, inilah permohonan doa kami yang kami mau aminkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarkanlah nas Alkitab dari Roma 12 ayatnya yang pertama yang berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati persembahan saudara. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat kelapa, dulu kini selamanya, manja selama-lamanya. Puji Dia, puji Dia yang setianya aja. Bagai Bapa yang penyayang, sebab kita Ia tahu, dengan kasih-Nya menatap di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah ungkapan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah ungkapan syukur ini suatu berkat bagi pelayan kasih dan keadilan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.